Malam ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara cepat mengonlinkan bisnis offline. Jadi bagi Anda yang mempunyai bisnis sedang offline dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk online, nah ini saya akan memberikan malam ini step by step-nya, sehingga setelah dari sharing ini, Anda sudah bisa tahu langkah apa yang harus dilakukan. Oke ya. Dan malam ini saya lakukan live hanya di Instagram, dan apa yang live ini saya rekam, nanti ada materi presentasinya. Jadi Anda bisa lihat rekamannya ada di YouTube ya. Oke. Yang dari Instagram cukup terjelas ya suara saya ya. Silakan komen bagi yang terdengar suara saya cukup jelas. Oke. Thank you yang sudah hadir. Dan apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan banyak pertanyaan dari member. Pak Pras, bisnis saya stuck ini, nggak bisa online. Jadi apa yang bisnis offline saya sudah nggak jalan, bingung harus mulai dari mana, mau online kan itu awalnya harus bagaimana, gitu kan. Nah, saya terinspirasi dari itu, terus saya akan sharing beberapa pengalaman saya, bagaimana meng-online-kan bisnis yang sedang offline. Jadi, di kondisi sekarang ini kan, sebenarnya kita tuh masih bisa berbisnis, masih bisa beraktivitas. Kalau mau jualan makanan, ya sebenarnya masih bisa. Hanya saja, traffic atau jalannya calon konsumen menuju tempat kita, itu terhalang. Oke. Entah peraturan pemerintah tentang wabah, atau memang mereka pada takut datang ke tempat kita, kan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau traffic-nya atau jalan menuju tempat kita itu aman-aman saja, mereka bisa dengan lancarnya menuju tempat kita. Oke. Nah, namun di kondisi sekarang ini, kita perlu mencari solusi lain, ya, mencari solusi lain selain orang datang ke tempat kita berbisnis offline ya. Jadi bisnis offline itu apa saja yang sedang tutup, bahkan nggak bisa kemana-mana, bisnis yang semua yang masih offline, tidak ada online-nya sama sekali. Oke ya. Jadi bisnis yang berharap traffic-nya atau orang datang dari depan tokonya, gitu. Atau hanya buka pagi, kalau ada yang lewat, ya syukurlah, berarti dia ada kemungkinan untuk beli. Nah itu. Nah sekarang nggak bisa kayak segitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus segera bagaimana cara cepat mengonline-kannya. Oke. Dan bisnis bimbel juga. Jadi tadi pagi ada pertanyaan, bagaimana bisnis usaha saya yang bimbel Pak Pras? Ini nggak ada yang mau les datang ke tempat karena ya mau nggak mau kan harus di rumah saja gitu kan. Nah, bagaimana solusinya ini? Oke. Dan ada beberapa tahapan yang perlu Anda lakukan untuk segera mengonline-kan. Oke ya, kita mulai ya. Bagi yang hadir di Instagram, tolong apakah suara saya cukup jelas? Tolong komen jelas gitu ya. Saya pengen mendengar responnya, dan kalau ada pertanyaan, silakan komen. Oke ya. Nah, bagaimana cara mengonline-kan bisnis Anda yang sedang offline sekarang? Apa saja yang perlu dilakukan? Oke ya, kita mulai. Sebenarnya ada alternatif lain kan, kalau pengunjung atau calon konsumen tidak bisa hadir ke tempat kita, oke ya, yaitu dengan melakukan online, jadi ya melewati dunia maya, ya, dunia online, gitu. Karena sebab dunia offline-nya terhalang, oke ya, orang nggak bisa hadir ke sana, nggak bisa lewat di depan tempat kita, khususnya mal-mal. Nah, mal-malnya pada tutup. Nah, biasanya kita berharap kalau buka, misalkan bagi Anda yang buka
usaha di mall berharap orang lewat di depan ruko Anda, kan ini kan tutup, bahkan sepi banget gitu kan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara cepatnya bisnis Anda yang offline segera online? Dan sebenarnya di masa-masa COVID ini, Anda masih bisa beraktivitas dan berbisnis. Selama Anda terhubung dengan calon pelanggan Anda, tidak melalui offline, yaitu mereka datang ke tempat Anda, ya, mereka perlu yang namanya online. Oke. Lalu bagaimana cara mentransisi secepat itu dari offline ke online? Yang pertama yang perlu Anda lakukan, Anda perlu mempunyai tempat di online itu. Oke ya, perlu punya tempat di online. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengupload informasi, share informasi di online, nah, mulailah dari sekarang. Oke, ada banyak tempat untuk share informasi tersebut. Ya, kalau Anda tahu sosial media, ya sekarang ini, ya yang di Instagram itu adalah sebuah tempat Anda bisa bertemu dengan banyak orang untuk berkumpul. Oke. Ya. Nah, jadi kalau tempat, oke, sebentar yang di Instagram. Jadi tempat online terbaik, ya, itu tergantung dari model bisnis Anda. Kembali lagi tergantung dari model bisnis Anda. Kalau model bisnis Anda toko bangunan, di Instagram itu kurang cocok. Ya, toko bangunan, semen ada, tapi orang akan jarang sekali buka apa namanya Instagram untuk cari semen, terus untuk cari batu bata. Jadi kalau Anda ingin mengonlinekan bisnis Anda, ada berbagai macam tempat untuk pindah online. Yang pertama adalah Anda bisa pilih sosmed, ada IG, ada, ya saya ucapkan thank you udah baru hadir, ada IG, ada Facebook, ada e-commerce seperti Tokped, marketplace ya, ada Tokped, terus ada Blibli atau Bukalapak. Nah, Anda bisa mengonlinekan ke situ. Nah, jadi bagi yang baru hadir ini, kita ingin tahu bagaimana caranya untuk segera online. Jadi yang pertama kita pindahkan tempat usaha kita di online. Dan ada banyak pilihan, mau sosmed, mau marketplace, atau website. Sekedar gambaran ya, produk-produk yang seperti fashion, yang dengan gambar ya, dengan foto itu lebih mengena, itu cocoknya di Instagram. Ya. Fashion, travel, makanan, kayak peminatnya banyak banget. Oke, di Instagram. Kalau Facebook kurang lebih hampir sama rata ya. Jadi kalau di marketplace itu cocoknya barang-barang seperti hobi, terus baju, seperti itu, fashion, buku, macam gitu kalau di Tokopedia. Kalau website, nah itu website terserah Anda. Lebih baik ya, saya sarankan kalau Anda yang benar-benar serius untuk online, wajib mempunyai website. Kenapa? Karena website itulah tempat sebenarnya Anda buka usaha online. Oke ya. Kenapa begitu? Karena dari awal dunia online sampai sekarang, ya mulai dunia online ini kurang lebih mulai berkembang di tahun 1999, saat Google pun baru lahir juga, dan saat tahun itu juga sudah ada namanya website. Sampai sekarang pun ada website. Sosmed itu namanya juga website. Oke. Jadi alangkah baiknya Anda punya website pribadi. Anda bisa jual apapun di situ. Oke. Jadi kalau orang tuh tanya produk, Anda jualan produk apa aja sih? Anda tinggal share alamat websitenya. Nah, itu dia. Jadi website itu penting banget Anda miliki kalau Anda benar-benar serius untuk online. Nah, untuk bikin website gratis juga ada. Silakan komen. Ada beberapa website yang menyediakan website gratis. Google Site itu ya. Google Site itu free juga.
ya. Anda bisa buat website di situ secara gratis, dipandu oleh Google Site, benar-benar gratis. Nah, kemudian setelah Anda mempunyai tempat, ya, tempat online seperti website atau Facebook, IG, nah tentukan satu aja. Ada yang mengatakan, Pak, bagusnya di mana aja, Pak? Ada. Jadi saya punya jualan di IG, saya bisa jualan di Facebook, jualan di marketplace, ada di website. Iya, betul. Tapi untuk kali ini, untuk lebih cepatnya, saran saya pilih salah satu. Karena saat Anda belum pernah berada di tempat situ, mengoptimalkan, oke ya, Anda perlu banyak belajar. IG saja. Nah, jualan di IG, jualan di Facebook itu sudah beda banget. Oke ya. Anda perlu penyesuaian. Oke, saran saya fokus ke satu dulu untuk kecepatan. Oke. Yang kedua adalah letakkan semua informasi, ya, produk Anda, ya, informasi tentang jasa Anda di media online tersebut. Entah mungkin di Instagram, entah itu di Facebook, di website, letakkan itu semua. Jadi Anda benar-benar punya toko online. Oke ya. Jadi yang sering dilupakan sama orang adalah mereka tidak memberikan semua banyak informasi, yaitu seperti baju yang ada nih, saya punya klien toko kain, ya, toko kain di salah satunya di Mojokerto. Beliau rutin sekali mempromosikan apa namanya barang dagangannya di Instagram. Kenapa? Ya karena Instagram itu katalognya, jadi Instagram itu pengganti katalog. Oke, jadi cocok banget. Jadi Anda yang jual fashion itu pastikan wajib ada di Instagram. Dan kemudian bukan hanya produk yang Anda pajang dan Anda cantumkan harga gitu kan. Anda juga perlu memberikan penawaran. Ini dia yang sering dilupakan. Kenapa penawaran? Karena behavior atau perilaku konsumen online itu berbeda dengan offline. Perilakunya berbeda. Kalau offline, mereka datang ke tempat Anda, mereka tanya-tanya, nggak suka, Anda bisa tahan. Kenapa nggak beli, kan gitu kan. Nah, sedangkan kalau online, mereka nggak suka, mereka scroll. Dan kabar buruknya, Anda nggak tahu siapa yang sudah mampir ke akun Instagram Anda, kan. Di akun Instagram Anda tidak tertulis namanya. Oh, akun ini baru mampir ke tempat Anda. Kan tidak seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, perlu sekali Anda memberikan penawaran yang terbatas. Yang namanya penawaran itu cuma satu. Ya, maksudnya ditawarkan ya. Maksudnya satu itu bukan satu angka, maksudnya terbatas. Ya, sangat terbatas. Mungkin satu orang kah, satu hari kah, nah seperti itu, terbatas. Kalau itu tidak ada batasannya, orang akan menunda-nunda untuk membeli di tempat Anda. Ya, itu penting banget. Itu yang sering dilupakan penawaran. Buatlah orang ingin segera menghubungi Anda, sesegera itu. Oke ya. Dapatkan 2 penawaran harga miring hari ini saja, 2 orang pertama misalkan, macam seperti itu. Nah, dengan begitu Anda akan mendapatkan nomor teleponnya, itu yang paling penting. Oke? Jadi kalau tidak ada penawaran, orang bisa menunda. Contoh seperti pembayaran elektronik, seperti GoPay, OVO. Bayangkan kalau di promonya OVO atau GoPay, hanya tertulis ini, di sini bisa digunakan untuk GoPay, gitu, bayar pakai GoPay. Lalu apa menariknya, kan gitu kan? Nah, oleh karena itu, perlu sekali ada penawaran di situ. Ya, perlu ada penawaran di situ. Sehingga dengan adanya penawaran itu, orang segera untuk membeli. Oke, ini yang sering kali dilupakan. Penawarannya apa? Promo apa? Rutin buat promo. Sebulan sekali, seminggu sekali ada promo baru. Karena kembali lagi, saya ulangi lagi bahwa behavior, perilaku konsumen online berbeda dengan offline. Mereka nggak suka, mereka bisa scroll pindah ke tempat lain. Oke ya, itu yang kedua. Berikan penawaran, bukan pengumuman. Nah, yang ketiga adalah
Setelah Anda mengupload semua informasi, sebarkan linknya. Ya. Sebarkan link bisnis untuk online Anda. Ya. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu website, ke WhatsApp, ke teman-teman Anda, semuanya. Sebarkan itu. Nah, dalam menyebarkan ini ada dua. Database lama atau kenalan Anda yang lama, ya, atau teman lama Anda, atau yang kedua adalah orang-orang baru. Orang-orang baru Anda bisa dapatkan dengan sangat cepat menggunakan iklan berbayar seperti Facebook Ads, Google Ads, atau IG Ads, gitu ya. Jadi Anda murni dapat orang baru. Tapi kalau Anda ingin menghemat budget, silakan hubungi semua pelanggan Anda yang offline biasanya. Anda hubungi, sekarang saya bisa online dan ini semua barangnya bisa dilihat di IG, gitu. Itu dia. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan konsumen yang lama. Lebih baik mengelola konsumen yang lama dibandingkan mencari konsumen baru. Karena mencari konsumen baru itu cukup mahal biayanya. Ya, itu yang perlu Anda catat, di mana dengan mengolah konsumen yang lama itu jauh lebih murah biaya advertising Anda. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah selain Anda menyebarkan itu, pastikan sebarannya tertarget. Maksudnya bagaimana? Online itu sangat luas. Anda mungkin sekarang di Jakarta, tanpa sengaja mungkin Anda share link tersebut bisa sampai ke Surabaya. Betul kan? Lalu orang di Surabaya pesan, dan akhirnya mereka tidak dapatkan yang Anda tawarkan. Kenapa? Karena produk yang Anda jual terbatas di wilayah tertentu. Contohnya apa? Makanan. Oke ya. Nah, kembali lagi sebelum Anda share itu, pastikan Anda tulis target market-nya. Target market wilayah itu penting. Sehingga Anda share ke orang yang tepat. Itu dia. Saya ada sebuah pengalaman saat menangani klien. Ini cerita yang menarik yang saya ceritakan sering. Beliau usahanya chrome. Jadi mengkilap knalpot menjadi knalpot lama atau stang itu jadi mengkilap. Nah, dia posisinya ada di Sumatera, di kota Medan, dan dia bersama dengan saya untuk beriklan di Facebook. Harapannya bisa beriklan di kota Aceh. Nah, sayangnya di kota Aceh itu jaraknya kurang lebih 6 jam perjalanan darat. Ya, 6 jam perjalanan darat, dan itu naik bis ya. Biasanya naik bis. Terus kemudian kalau produknya, ini adalah produk yang unik. Maksudnya biasanya orang yang di chrome, knalpot motor, itu motor-motor yang lama, yang tidak ada di pasaran lagi knalpotnya. Berarti orang yang ditarget orang cukup mampu seperti itu. Dan kalau dari Aceh ke Medan itu 6 jam. Sehingga orang harus mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap jasa yang ditawarkan, ya kan? Nah, oleh karena itu, alhasil cerita ya, 1 bulan akhirnya itu tidak ada penjualan sama sekali, ya kan? Penjualan sama sekali. Kenapa begitu? Ya, karena tidak menyasar target market sesuai jangkauan pengantaran, ya, jangkauan pengantaran atau kepercayaan orang akhirnya lebih percaya. Sehingga sebab kalau di kasus saya ini, ya, mereka ragu untuk menggunakan jasanya, jasa chrome-nya. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Kalau hilang, sulit mencari penggantinya, gitu kan. Nah, oleh karena itu, pastikan jaraknya perlu Anda jaraknya pasti direncanakan terlebih dahulu. Jangan asal, kalau online bisa dari Sabang sampai Merauke, Pak. Dari semua pulau bisa. Nggak bisa juga, gitu kan. Sehingga Anda bisa share link-nya kemana aja. Nggak bisa juga, gitu kan.
Contoh nih, kalau makanan, Anda perlu packaging-nya, itu yang perlu diutamakan. Ya. Kalau Anda ingin bisa lintas kota, bahkan lintas pulau, packaging-nya harus diutamakan. Kemarin ada kawan saya yang jual tengkleng ya, jadi kaki kambing gitu, daging kambing gitu. Nah, itu dimampatkan, di foam dimampatkan. Dan dia cari yang bisa memampatkan dengan plastik yang cukup kuat tanpa menembus tulangnya. Kalau tembus tulangnya tertusuk dengan itu, nggak jadi kualitasnya jadi nggak bagus. Nah, itu juga harus perlu di packaging, harus benar-benar dipikirkan agar saat mendelivery secara online kemana saja, luar dari pulau, itu tetap rasanya masih enak. Gitu kan. Nah, jadi packaging dipertimbangkan. Nah, kemudian itu catatan pertama. Lalu yang kedua, delivery secara online, kalau di bidang jasa, kalau Anda bisa video call seperti ini, itu lebih baik lakukan. Ya, Anda mengadakan bimbel, lakukan Zoom. Ya, Anda bisa search di channel YouTube saya share tentang bagaimana menggunakan Zoom. Ya, itu bisa Anda search. Jadi Anda yang usahanya jasa, itu bisa gunakan Zoom untuk mengumpulkan orang, itu jauh lebih efektif. Jadi orang-orang yang biasanya kalau Anda mengajar, perlu datang ke tempat atau bertemu satu tempat, gunakan Zoom itu jauh lebih efektif. Nah, jadi pertimbangkan pengirimannya, delivery-nya. Jadi bukan sebar luas tanpa berpikir delivery-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah inilah, ini dia yang sering dilupakan. Buatlah customer journey. Nah, customer journey adalah perjalanan dari awal calon konsumen yang nggak tahu apa-apa tentang Anda, menjadi akhirnya tahu dan akhirnya membeli. Itu ya. Customer journey, jadi perjalanan konsumen. Dan setiap perjalanan konsumen akhirnya membeli dengan Anda, itu berbeda-beda. Ya. Tanpa kita sadari, orang beli pada Anda, mereka sudah melewati perjalanan itu. Ya. Oke, ada rekamannya bagian terlambat nonton. Ada rekamannya di YouTube, besok saya akan upload di YouTube. Oke ya? Nah, jadi perjalanannya adalah contohnya seperti ini. Saya membagikan tiga tahapan orang membeli. Nah, 3 tahapan ya sebelum mereka membeli. Tahapan pertama, itu saya nyebutnya secara emosional, itu cold ya, cold, atau mereka tidak kenal Anda. Ya, mereka tidak kenal Anda. Cold market. Yang kedua, warm. Warm itu hangat. Oke, yang ketiga adalah mereka hot. Mereka sudah transfer membeli Anda. Nah, yang cold market, orang yang tidak mengenal Anda sama sekali, itu mereka tidak pernah DM, tidak pernah WA. Nah, itu mereka biasanya ya adalah follower Anda atau teman Anda di Facebook. Oke. Artinya apa? Semakin banyak follower Anda, itu belum menentukan mereka akan membeli. Belum. Itu catatan, berikan catatan itu. Semakin banyak follower Anda, belum tentu mereka akan beli. Berpeluang untuk membeli, iya, tapi belum tentu dia membeli. Jadi selalu saya jadi ingat pertanyaan, Pak, follower saya banyak, kok nggak ada yang beli ya? Karena mereka tidak menggunakan customer journey ini. Ya, mereka tidak mengenal target konsumennya. Ini orang ini sudah kenal sama saya apa enggak? Atau cuman follower saya di Instagram, gitu kan? Oke ya. Jadi buatlah mereka menjadi akrab, kenal. Nah, akrab itu bagaimana? Oke, akrab itu kalau mereka mengirimkan DM kepada Anda. Mereka mengirimkan WhatsApp kepada Anda. Nah, itu dia. Jadi mereka bisa akrab. Lebih akrab lagi kalau mereka transfer uang untuk membeli produk Anda. Nah, tapi itu tahapan selanjutnya. Nah, bagaimana transisi dari tahapan orang nggak kenal sama Anda sama sekali menjadi
tahu Anda, jadi menjadi hangat kepada Anda, relasinya jauh lebih dekat, gitu kan. Nah, ini Anda harus perlu membuat penawaran atau pancingan agar mereka beralih, oke ya. Jadi yang selama ini mungkin mereka selalu follow Anda tanpa ya, tanpa pernah DM Anda. Nah, itu perlu buat penawaran sehingga mereka mau beralih dari yang pasif menjadi aktif. Follower pasif menjadi aktif. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, buatlah sebuah penawaran yang hanya hari ini misalkan. Yang inbox saya, yang DM saya akan mendapatkan apa seperti itu. Oke, yang komen bisa jadi yang pertama ya. Jadi ajak untuk DM. Yang kedua, bisa jadi Anda posting sesuatu, bagian komen mau, nanti akan saya hubungi. Nah, seperti itu. Nanti saya akan DM. Itu bisa. Oke, jadi ajalah interaksi agar mereka melakukan sekarang. Oke. Dan kemudian yang ketiga, ajak mereka selalu kalau sudah di DM, akhirnya ajak mereka masuk ke WA Anda. Nah, kenapa ini WA penting? Karena WA ini fast respon. Semakin cepat WA itu lebih cepat fast respon dibandingkan DM atau inbox, ya, atau messenger. Oke. Jadi kalau Anda ingin menjadikan lebih hangat, lebih dekat sama calon konsumen Anda, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar follower saja. Pastikan mereka tahu nomor WA Anda dan ngobrol di WA. Itu aja. Karena tingkat closing-nya, tingkat membelinya jauh lebih tinggi kalau udah sampai WA. Kecuali catatan, Anda masuk ke grup WA yang nggak kenal, terus Anda spam di situ, nah itu nggak bisa. Itu tetap aja cold market. Jadi market yang dingin, mereka nggak kenal Anda. Oke. Jangan gunakan spam. Oke, karena itu akan pertama membuat citra penjualan Anda kurang bagus, yang kedua Anda akan sering diblokir oleh WA. Oke, karena ada orang juga suka apa yang Anda lakukan, itu nanti Anda kena blokir. Oke. Jadi buatlah customer journey. Jadi yang pertama mereka akan ketemu Anda di mana? Di toko Anda online yang mana? Oke. Instagram kah, Facebook kah? Nah, lalu bagaimana mereka bisa pindah ke WA? Nah, itu silakan dipertimbangkan penawaran apa yang diberikan. Nah, setelah sampai WA, sering-seringlah membangun relasi. Entah itu disapa, atau itu Anda bisa Anda bisa follow up rutin. Jadi orang membeli terhubung dengan WA Anda nggak bisa mendadak langsung beli, mereka butuh di follow up. Oke ya. Nah, jadi customer journey ini penting banget untuk Anda buat. Oke. Baik. Bagi yang sudah mampir di IG, silakan komen, mungkin ada pertanyaan. Ya. Oke, bagi yang di rekaman ini saya akhiri. Terima kasih untuk. Oke. Ya, sekian sharing saya. Bagi Anda yang nonton di channel YouTube, pastikan Anda klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi pertama kali langsung dari HP Anda. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen. Ya, untuk komen di bawah. Sampai ketemu besok. Terima kasih.